Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin wa natubu ilaih. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulh wa maqbul. Wa salahi sya'ni zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. Anna Allah yaghfir dhunubana wa liwalidina. Wa anna Allah yusahil fi umurina wa yubarik fi hayatina. Allah ampunkan dosa kita, dosa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berkahi umur kita, Allah berkahi segala aktivitas kita. Wa yushfi mardana, Allah sehatkan kita. Wa yu'ti lana shihha wa 'afiyah wa salamah, Allah sehatkan, Allah sembuhkan, dan Allah berikan keafiatan dan keselamatan buat kita semua. Wa anna Allah yakhtimu lana bi husnil khatimah. Barakati wa ilahul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakati suratul Fatihah bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca doa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Fattah iftah 'alaina abwabal ilmi, ya 'alim 'allimna ma yanfa'una wa la tu'allimna ma la yanfa'una waj'alna minal mutawadhi'ina bi'ulumina wa la taj'alna minal mutakabbirina fiha. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahlan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'd. Sehat ibu-ibu semua? Duduknya kita di majlis yang sangat penuh berkah ini, moga-moga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita di dunia wal akhirah. Duduknya kita di majlis yang sangat mulia ini, moga-moga Allah muliakan kita dengan amal ibadah sehingga mati kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Silakan buka surah Al-Isra, surah ke-17. Mulai dari ayat 105, 106, 107 sampai 108. Sudah? Ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Ini ayat 107, ayat sajadah ya. Disunnahkan sujud tilawah. Kibatnya depan kan? Maaf nanti saya izin. Izin. Jadi untuk yang tidak bisa ya cukup mirip dengan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Qul aminu bi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Kita lanjut lagi satu ayat. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang 107, ada yang 109. Ya, karena di situ kalimat 107-nya sujada. Kemudian ada yang 109 khusyu'anya itu selesai. Ya, ini ada dua pendapat di sini. Ya ini. Baik, kita akan ngaji. Memang tandanya ada 109. Kita akan ngaji fokus pada ayat 107-nya. Coba dibantu terjemahannya. Bunda, adik ayat 105 dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran atau Saya 105 dulu, ayat 105 dulu. Dan kami turunkan Al-Quran itu. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Dan Al-Quran itu
turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Baik, poinnya satu di ayat ini. Tugas Rasul itu dua. Mubasyiran, yang pertama pemberi kabar gembira. Siapa yang beramal baik, siapa yang beramal soleh, siapa yang taat ibadah, siapa yang yakin akan janji-janji Allah, maka nanti Allah akan balas semua amal ibadahnya melebihi dari amal mereka, yaitu surga beserta semua isinya, yang mana tidak terkira oleh kita sebelumnya, tidak pernah kita lihat sebelumnya, tidak pernah terpikirkan oleh pikiran kita sebelumnya. Yakin atau tidak? Percaya atau tidak? Duduknya kita di majelis ini, maka Allah akan berikan balasan yang terbaik untuk kita. Percaya? Siap sampai selesai? Yakin? Awas pulang duluan ya. Emang pulang gak dapat, tapi yang lebih banyak dapat yang sampai selesai. Ya. Jadi apa yang kita keluarkan, apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan, maka itulah yang akan Allah berikan balasan sesuai dengan porsinya. Kalau setengah ya setengah, kalau full ya full gitu. Lanjut. Yang kedua, wa nadhira. Tugas Rasul itu memberi peringatan. Ternyata bukan hanya surga, ada juga neraka yang penuh siksaan buat orang-orang yang tidak mau beriman, buat orang-orang yang ingkar, yang ngaku Islam, yang ngaku beriman, tapi tidak menjalankan syariat kewajiban. Betul? Yakin tidak kalau mereka itu nanti akan dibalas oleh Allah dengan siksaan? Orang-orang yang berbuat keburukan, kezaliman, kejahatan, kemaksiatan, pasti Allah akan balas sesuai dengan perbuatan mereka. Percaya tidak? Yakin? Baik, lanjut di ayat 106-nya. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Berapa lama Al-Quran diturunkan berangsur-angsur? 23 tahun, atau lebih rincinya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Umur Nabi 40 tahun, menerima wahyu jadi Nabi. Umur Nabi meninggal 63 tahun, jadi kira-kira 23 tahun. Dibagi dalam 2 periode. Ada periode Mekah, itulah dia tahun kenabian, dari tahun pertama sampai tahun ke-13. Kemudian periode kedua, periode Madinah, setelah Nabi hijrah. Itu selama 10 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Maka ada tahun kenabian, tahun Nabi pertama, tahun kenabian kedua, tahun kenabian ketiga. Setelah hijrah baru ada bulan hijriahnya. Baik, ayat yang ke-107. Lanjutkan artinya. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud. Nah, baik. Ya, mereka akan menyungkurkan wajah bersujud. Nah, tadi sama 108, 107, 109. Makanya ada 2 ini di sini. Ya. Baik. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Kata Allah, ya Muhammad, sampaikan sama umatmu. Siapapun dia, selama dia hidup di masamu atau setelah engkau meninggal dunia, termasuk umatmu, sampaikan sama mereka. Mereka pilih beriman atau pilih tidak beriman. Pilihannya berdua aja. Jangan tengah-tengah ambil. Oh, saya ini kadang beriman, kadang nggak beriman. Nah, ini nggak bisa nih. Ya, jangan abu-abu. Jangan golput. Kayak kemarin kan bingung. Kenapa ente nggak pilih? Bingung, semua ngasih duit. Terus saya terima. Terus saya bingung mau pilih siapa. Mending tidur di rumah kata dia. Nggak usah pilih kata dia. Yang penting duitnya saya ambil semua. Ini nggak boleh. Ini masuk kategori orang munafik juga ini begini. Ya. Katakan putih ya putih, hitam ya hitam, baik ya baik, buruk ya buruk, halal ya halal, haram ya haram. Kalau nggak jelas, syubhat. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kalau nggak jelas halal haramnya, masuk kategori haram juga. Maka 2 yang pilihannya, kau pilih beriman atau kau pilih tidak beriman kepada Al-Quran.
Dan ini yang hadir semua adalah golongan orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Apa cukup dengan iman saja? Ya. Sia-sia kalau tidak ada amal. Amin. Iman sia-sia kalau nggak ada amin gitu kan? Ya Allah, masih belum bisa move on. Nggak bisa. Masih belum bisa. Baik, sabar ya. Sabar itu bukan berarti diam. Sabar itu bukan berarti pasrah. Sabar itu artinya hadapi apapun resikonya, bagaimanapun resiko perjuangannya, hadapilah itu sabar. Itu sabar. Inti kalau kalah sabar ya, maksudnya diam jangan. Ya, enggak usah ngomong, enggak usah banyak bacot Ya, sabar itu bukan diam. Sabar itu ada perlawanan, ada perjuangan, ada pengorbanan. Apakah menang atau kalah? Bukan itu yang dilihat, tapi proses perjuangannya. Proses pengorbanannya. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente termasuk orang-orang yang berjuang melawan kezaliman atau ente termasuk orang-orang yang diam dan pasrah terhadap kezaliman? Itu ya poinnya. Ya. Baik, lanjut kita nih. Direkam nih, dua-duanya salah rekam, sini rekam, semua rekam. Rekam aja semua. Viralkan bila perlu. Ente pilih beriman atau tidak beriman, itu dua pilihan. Yang wajib kita pilih kepada Al-Quran. Ya, harus pilih itu, beriman dengan Quran. Tapi bagi Allah, ente termasuk golongan yang beriman atau tidak beriman, tidak akan menambah kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Jika semuanya beriman, Allah memang sudah maha kuasa, sudah maha besar, maha kendak. Betul? Kalaupun semuanya kafir, tidak mau beriman, pun tidak akan mengurangi kemahabesaran Allah. Betul tidak? Maka dia kata Allah sama saja. Kau mau beriman atau tidak beriman, sama saja kata Allah. Ya. Kemudian innalladzina utul ilma. Nah, di situ. Adapun orang-orang yang diberikan, terjemahan apa tadi? Pengetahuan. Orang-orang yang diberikan ilmu. Ya. Kalau orang-orang yang diberikan ilmu, ketika dibacakan Quran, ketika disampaikan Quran, ketika didakwahkan Al-Quran, maka mereka ini akan menyungkurkan wajahnya. Satu, kata para ulama, mereka akan melaksanakan sholat. Itu tandanya kalau orang baca Quran, dekat dengan Quran, ikut Quran, beriman sama Quran, tandanya dia pasti melaksanakan sholat. Omong kosong. Aku beriman sama Quran, dia yakin Al-Quran itu perkataan Allah, tapi dia tidak sholat, omong kosong. Munafik. Fasik orang ini. Yang kedua, orang yang sujud itu bukan sekedar sujud doang. Dia sujud ke lantai, bukan sekedar itu, tapi yakhdu'un, dia tunduk, patuh, manut, nurut sesuai dengan Al-Quran, ngikut sesuai dengan Al-Quran. Itu yang dikatakan orang-orang yang diberikan ilmu. Makanya aneh kalau ada jamaah yang sering pengajian tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tapi masih manut dengan Quran, masih nggak nurut dengan Quran, masih nggak patuh tunduk dengan Quran. Ini aneh. Ya, makanya mesti tadabbur Quran, mesti belajar Quran, tidak sekedar baca. Kemarin di Al-Muhtajir kita jelaskan di kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran karya Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, ya, bahwa terkait dengan orang-orang yang mengabaikan Quran, orang-orang yang melalaikan Quran, meremehkan Quran adalah satu, man lam yaqra'ul Quran faqad mahjura. Siapa yang ngaku Islam tapi tidak mau baca Quran masuk kategori orang yang meremehkan, menghinakan Al-Quran. Dua, wa man qara'al Quran, udah baca Quran, walam yatadabbar ma'anihi, tapi tidak mentadabburi makna-maknanya, tidak mau memahami isinya, masuk kategori mahjura, orang-orang yang menghinakan, meremehkan, menistakan Al-Quran. Tiga, wa man qara'al Quran, sudah baca Quran, wa tadabbara ma'anihi, sudah mentadabburi, memahami makna-makna Quran, sudah mengkaji isi-isi Quran, walam ya'mal bima fihi, tapi tidak mengamalkan sesuai hukum Al-Quran, masih cari hukum yang lain, maka orang ini termasuk kategori mahjurah, orang-orang yang meremehkan Quran, menghinakan Quran, menistakan Quran.
Maka orang yang diberikan ilmu pengetahuan, ilmu Al-Quran, dia akan tunduk, patuh, nurut, manut. Ya, salah satunya seperti ibu-ibu nih semua. Alhamdulillah. Padahal pengajian kan nggak duha. Ada pengajian yang lain ikut gabung ke sini hari ini. Ada pengajian di seberang ikut gabung di sini. Di mana ada majelis Quran. Ya, adem kayaknya kalau kajian Quran itu. Makanya di beberapa pendapat ulama, seabdul-abdulnya zikir, memang ada yang mengatakan afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Tapi yang lebih afdal lagi adalah Al-Quran. Kau paham tak paham baca Quran, kalau kau baca saja itu sudah mendapatkan pahala. Apalagi kau pahami, kemudian kau amalkan, itu jauh akan meninggikan derajatmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang istiqomah bersama Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kemarin di Al-Hadi ada tema Isra Mi'raj. Ya, judulnya bagus. Damai dengan Al-Qur'an. Yo, salam. Ini luar biasa nih. Berdamai dengan Quran. Asik kayaknya temanya ini, damai dengan Quran. Orang kalau cinta Quran, selalu bersama Al-Quran, suka ikut kajian Quran, dia hatinya pengen damai aja. Ya, pengen tentram, gak mau cari yang bertengkar, apalagi peperangan gak mau. Ya, nah, cuman menjadi masalahnya kemarin. Pemilu dengan damai katanya, pemilu damai, TNI jaga, aparat jaga. Ternyata ada yang curang. Ini yang jadi masalah. Awas, jangan ada yang pulang, jangan ada yang keluar. Dengarkan sampai selesai. Jangan dipotong. Fullkan ceramah ini. Awas, ada yang pulang. Ya. Ente serukan pemilu damai, tapi ente berlaku curang. Gimana kami mau damai? Betul? Tidak bisa. Kami akan damai kalau kau melakukan kejujuran. Simple. Pasti damai kalau kau berlaku jujur. Tapi kalau berlaku curang, pasti ada gesekan. Yang inilah diam, yang lain nggak semua orang bisa menahan rasa dalam hatinya. Ada orang yang harus mengungkapkan dengan kata-katanya. Bahkan ada yang siap mengorbankan nyawanya untuk melawan kecurangan dan kezaliman. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, ini kalau dibahas makin panas nih. Makin panas. Nah, sabar, awas ada yang pulang ya, awas ada yang keluar, awas ada yang keluar. Awas. Oh iya, nggak apa-apa, rekam aja. Ya, nggak semua orang bisa menahan isi dalam hatinya terhadap kecurangan dan kezaliman. Ada orang yang hanya bisa berdoa. Wadzalika at'aful iman, itulah yang paling lemah imannya. Ya Allah, tolong ya Allah berikan hidayah sama dia. Itu yang paling lemah imannya. Ada juga yang diam aja lah. Udahlah, nggak ngaruh, nggak ngefek lah. Siapapun yang menang pun, toh juga kami juga nggak diperhatikan. Ada juga seperti itu. Tapi nggak semuanya. Ada orang yang siap mengorbankan waktunya, tenaganya, bahkan nyawanya untuk melawan kecurangan dan kezaliman. Ini hati-hati ya. Sabar. Ustaz, sabar. Tenang. Ini gara-gara ini. Nah, saya ingin sampaikan dulu. Tema kita hari ini, innalladzina utul ilma. Pentingnya ilmu. Makanya duduk ini, kita di majelis ini pengen cari ilmu. Sebab hanya orang yang berilmu yang betul-betul takut sama Allah. Ilmu apa? Ilmu Al-Quran. Dia pahami Al-Quran, dia dalami Al-Quran, supaya dia bisa amalkan. Omong kosong, kau mau amalkan apa kalau kau nggak paham dengan Al-Quran? Betul? Makanya kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang betul-betul takut kepadaku itu adalah orang-orang yang berilmu. Tapi terpecah lagi menjadi dua. Ulama yang seperti apa? Karena ada hadis yang menjelaskan bahwa yattakhiduna hadzal ilm, mereka belajar ilmu, mereka mencari ilmu, mereka menuntut ilmu, tapi mereka jual ilmu mereka juga demi kepentingan pejabat, demi kepentingan penguasa, demi kepentingan kekayaan. Ada siapa mereka? Itulah ulama ulama yang buruk. Apanya yang buruk? Hatinya. Ini kalau udah hatinya buruk, semuanya pasti buruk. Akhirnya bukan menyampaikan kebenaran, tapi membenarkan semua kesalahan.
Makanya kalau ibu-ibu kalau mau tanya konsultasi, ibu mau tanya kebenaran atau ibu mau cari pembenaran. Ustaz ini nggak sama dengan saya. Kayaknya nggak sehati dengan saya, nggak cocok dengan saya ini. Saya cari aja lah ustaz yang lain. Nggak ketemu juga. Lihat di YouTube ada Gus, ada Kiai. Wah, ini baru sehati dengan pilihan saya. Saya ikut aja dia. Nah ini yang bahaya kayak begini nih. Ini namanya cari pembenaran bukan kebenaran. Quran itu menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan pembenaran. Makanya ada ulama mengatakan as-shadiq, teman yang sejati itu adalah man sodakoka, yang berkata benar kepadamu, bukan man sodakoka yang selalu membenarkanmu. Bahkan ini kawan aku nih, ini keluarga aku nih, salah, nggak peduli. Pokoknya ini keluarga aku. Ini yang bahaya kayak begini nih. Ya, ini yang bahaya. Kenapa kamu sepilih? Dia kasih duit. Itu kenapa? Itu kecil duitnya. Ini besar. Ini nggak ada duitnya. Ini banyak duitnya. Yang ini apa? Ini nggak jadi IKN. Kalau ini lanjut IKN katanya. Awas ada yang pulang, awas ada yang pulang, awas ada yang pulang. Rekam aja, rekam. Ya, hati-hati ini, hati-hati. Lanjut kita nih. Nah, yang nggak mau lanjut, dengarkan saja sampai selesai supaya tidak gagal paham. Sampai gak selesai, jangan setengah-setengah. Ya, masih ada waktu kita, masih ada waktu. Jadi tema kita innalladzina utul ilma. Kita penting cari ilmu yang membuat kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu yang membuat kita berharap hanya kepada Allah. Ilmu banyak. Ilmu apa itu? Ilmu Quran. Makanya nanti di kuburan itu yang ditanya itu wama ilmuka. Kalau ditalkin itu waman imamuka. Kalau dalam hadis itu wama ilmuka. Ilmu apa yang kau punya? Ilmu apa yang kau punya? Maka kau mesti jawab qara'tu kitaballah fa amantu bih wa saddaqtu. Aku baca Quran, aku kaji Quran, aku benarkan, aku yakini, aku amalkan isi Al-Quran. Mesti jawabanmu. Ulangi, mau diulangi? Percuma bu, biar ibu catat, bu, ibu rekam bu. Kalau tapi ibu nak ngamalkan Quran tetap nggak bisa jawab di kuburan. Karena yang jawab nanti bukan mulut kita, tapi amal kita. Makanya hari ini ngaji Quran yang baik, yang sungguh-sungguh. Makin 2024 makin semangat ngajinya, bukan makin berhenti ngajinya. Berhenti ah. Kenapa pula? Habis yang di depan ini nggak sehati dengan pilihan saya. Gimana ceritanya ini? Ya, kita ngaji. Baik. Selesai. Nih, kita buka satu buku, kitab. Nih, Bude, ada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karya Imam An-Nawawi juga. Yang mana ini wajib dipelajari oleh guru dan murid yang pengen belajar Quran. Kenapa? Karena kitab ini menjelaskan tentang adab-adab bagi seorang pelajar dan guru Al-Quran. Makanya di pondok-pondok pesantren itu wajib, apalagi di pondok tahfiz. Tanya, belajar nggak At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran? Adab seorang pelajar dan adab seorang guru sama-sama mesti beradab. Nah, kira-kira mau dibahas tidak nih? Kalau dibahas semua nggak mungkin cukup satu sesi, tapi kita akan bahas secara singkat, ya, supaya kita betul-betul bisa mendapatkan barokah dan hikmah dari ilmu yang kita harapkan. Insya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi baca Quran, sholawat juga, dua-duanya dapat semua. Alhamdulillah. Sebab nih kajian ini ada atas, ada bawah nih. Ya, kajian atas bagus, kajian bawah juga bagus nih. Ya, dua-duanya bagus. Dua-duanya dapat pahala dari Allah. Yang nggak bagus tuh yang cuman komen doang. Habis komennya yang buruk-buruk lagi itu. Ngapain hadir ke masjid katanya, cukup di rumah saja. Baik. Saya buka kacamata biar lebih jelas pandangannya. Tadi gelap aja pandangannya.
Nih, ini bab dari babul awal, bab yang pertama saya lewati tentang fadilah Al-Quran dan keutamaan menghafalkannya. Jadi bude yang kita sebarkan 40 hadis kemarin itu, bahkan jamaah minta untuk dicetak lagi, itu hadis yang kita kumpulkan itu diantaranya di kitab ini, Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamd. Di antaranya itu hadis-hadis membahas tentang keutamaan menjadi penghafal Quran, dan itu dibahas di bab yang pertama. Nah, yang mau kita lanjut lagi ini nggak cukup sampai di situ. Ada bab yang kedua, di situ nggak ada, ya, yaitu bab tentang pentingnya seorang qari, ahli Quran. Qari baik yang laki-laki maupun qari'ah maupun yang perempuan. Nah, ada hadis, saya bacakan dulu. Siap, lanjutkan. An Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, qala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala, rawahu Muslim. Yang paling afdal untuk mengimami suatu kaum, ya, adalah yang paling bagus bacaan Qur'annya. Yang paling afdal mengimami kaumnya. Satu, bisa dalam sholat. Makanya kalau mau jadi imam, siapa yang paling afdal? Yang paling bagus bacaan Qur'annya. Oh, kemarin kita di Sambas, ya, begitu hari Jumat subuh kan afdalnya surah Sajadah. Saya disuruh, saya bilang saya suruh santri boleh ya? Boleh, kata ketua. Begitu santri saya maju, yang hafal surah Sajadah, ternyata ditolak sama sesepuh di sana. Dia tanya, itu sudah kawin apa belum, katanya. Bujang kata, atau udah nikah? Bujang, saya bilang. Oh, nggak boleh, mundur, mundur, katanya. Innalillah, ini penghafal Quran Pak, saya bilang. Mundur, kata dia. Ini bagus bacaannya. Dia keluarkan hadis. An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, siapa yang tak menjalankan sunnahku maka bukan golonganku. Bujang bukan golongan Nabi. Mundur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bujang bukan golongan Nabi. Nasib benar kau tuh. Bang, udah kawin belum? Bukan golongan Nabi. Cuman saya geram, saya bawa juga kitab ini gitu. Ini Syekh Imam An-Nawawi, ini juga bujang. Nggak kawin sampai meninggal dunia, sibuk nulis hadis, cari ilmu, nulis buku, sampai tidak ada waktu untuk bertemu dengan wanita, apalagi mencari pasangan untuk hidupnya. Saking mencintai ilmu. Ini nggak tahu nih, Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita cinta sama Allah dan Rasulnya, tiap hari ngaji Quran, tiap hari bersolawat dengan Nabi, sampai nggak ada waktu untuk jatuh cinta kepada seorang pria. Ini lupa nih sejarahnya ini. Ya Allah, tapi karena tua, ini susahnya udah tua ini. Menang pun kita berdebat dengan dia tetap dianggap kalah. Kalah apa? Kalah adab. Ya udahlah, diam aja lah akhirnya. Ya Allah ya Rabb. Nih, yang kedua, makna ummul qaum. Yang afdal mengimami kaum itu adalah, kata Nabi, aqra'uhum li kitabillah, yang paling bagus bacaan Qur'annya. Dari kemarin calon presiden kita kemarin yang paling bagus yang mana ya? Coba dites ngajinya. Ini kan 80% lebih umat Islam di Indonesia. Besok-besok kalau jadi calon presiden, jangankan presiden, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, kalau mau jadi tes dulu ngaji Qur'annya. Betul? Gimana ceritanya? Kalau Quran aja nggak betul bacaannya, gimana dia mau memimpin rakyatnya? Kalau bacaan Qurannya saja tidak mau dibetulkannya, bagaimana dia mau memperbaiki warganya? Betul tidak? Allah, ya, ini mesti coba dites gitu, tampilkan depan masyarakat, ya, tes saja, tes supaya masyarakat bisa menilai, betul? Makanya aneh, ibu-ibu ngaji Quran, milih pemimpin tidak pandai ngaji Quran, sorry ya, aduh. Saya nggak mau sebut sorry, saya ambil Y-nya aja, ibu bujurkan. Nanti ada yang keluar. Aduh. Tahan, sabar, awas ada keluar, awas. Ustaz, kayaknya agak panas nih, saya mau pindah aja di atas.
Aduh, ini penting ini. Ibu ngaji Quran, tiap hari keliling Quran, ya. Mestinya apalagi yang belum dapat jodoh, tapi kayaknya muka-mukanya udah berjodoh semua. Gak ada anak gadis, gak ada. Yang ada janda ada. Apa yang janda? Pengen dapat laki yang baru, tes ngajinya dulu. Ini nengok kaya, kemudian maharnya 50 juta. Bolehlah kata dia. Kau jual iman kau yang selama ini kau duduk di pengajian Quran, ya. Akhirnya karena melihat laki-laki yang punya duit banyak, punya harta banyak, kau terima. Ya kan aneh yang kayak begini, betul tidak? Ustaz, laki saya tak pandai ngaji, apa saya mesti ganti laki? Jangan. Nanti protes sama bapak jadinya. Udah, didik suaminya, ya, doakan terus suaminya, nggak usah diganti. Yang belum atau yang janda maksudnya, yang janda kalau kepengen dapat lagi suami yang baru, tes ngajinya. Ibu-ibu kalau punya anak, udah telanjur dah katanya. Ya udah tinggal dididik aja. Ya. Ibu-ibu punya anak, cari menantu, tes ngajinya. Itu yang paling afdol. Bicara yang paling afdol. Jadi yang paling afdol itu yang paling bagus bacaannya. Maka jangan sampai guru kita berguru sama orang, tapi ngajinya aja nggak betul. Ini patut dipertanyakan ini, ya. Makanya kita kalau guru-guru kami di kampung itu, ente kalau mau lihat orang itu alim tak alimnya, cek aja baca Qur'annya, ya, cek aja ngajinya itu. Karena di mana-mana begitu. Ayatnya innalladzina yatluna kitaballah, dia baca Quran dulu. Dia saja ngajinya dulu. Ngajinya aja salah, gimana ceritanya? Mau jadi guru murabbi kita, betulkan dulu ngajinya. Baik, ini poin yang pertama. Bab yang kedua, satu hadis Bude. Bab yang ketiga, ya, fi ikrami ahlil Quran wan nahyi an idaihim. Ini kalau yang nggak paham bahasanya ada terjemahannya Bude. Boleh. Cuman ada beberapa hal yang tidak diterjemahkan di terjemahan ini. Nah, nih, ini yang mesti saya pengen sampaikan di momen kesempatan ini. Apa itu? Fi ikrami ahlil Quran, keharusan memuliakan ahlul Quran, wan nahyi an idaihim, dan larangan menyakiti hati mereka. Ini penting nih. Kita punya guru, gurunya ngaji Quran, ngajarkan kita Quran, ya. Tapi kita nggak bermakmum, nggak jadikan dia imam. Kemudian sering ngomongkan dia, sering nyakiti hatinya. Ini rusak yang kayak begini nih. Gagal paham. Bahasa kampusnya keterbelakang intelektual, bahasa Melayunya bahlol kau. Kau ngaji sama dia, kau berguru sama dia, tapi kau omongkan dia juga, kau caci dia juga, kau fitnah dia juga. Bodoh kau, bahlol kau. Gak usah berguru kau sama dia kalau memang kau nyakiti hati dia juga, kau omongkan, kau fitnah gurumu sendiri, kau fitnah. Aneh yang kayak begini. Kalau kau udah gak cocok sama dia, ya sudah, gak usah ngaji sama dia, kau cari guru yang lain. Ya, itu merusak. Oh, di sini gak ada. Alhamdulillah. Kalau ada kepanasan dia. Alhamdulillah. Belum, dengarkan dulu. Lanjut tidak nih? Oh, 15 menit lagi. Nih, ada beberapa ayat, ada 4 ayat yang di sini kitab ini disebutkan. Ada 4 ayat tentang memuliakan seorang guru yang telah mengajarkan Al-Quran kepada kita. Ini penting nih, penting tidak nih? Penting, ya. Pentingnya memuliakan guru yang telah mengajarkan Quran. Satu ayatnya, catat. Surah Al-Hajj, surah 22 ayat 32. Boleh dibuka, boleh dicatat. Ada potongan kalimat di akhirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya, apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Apa artinya? Dan demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Mengagungkan syiar-syiar Allah. Syiar Allah itu kata para ulama Al-Quran.
Siapa yang mengagungkan orang yang mensyiarkan Al-Quran? Siapa yang memuliakan orang yang mendakwahkan Quran? Siapa yang memuliakan, mengagungkan orang-orang yang mendakwahkan Quran? Sesungguhnya itu adalah min taqwal qulub, dari ketakwaan hatinya. Ini satu dalil keharusan memuliakan guru yang mengajarkan Quran. Dua, catat ayat 30-nya Al-Hajj. Masih surah Al-Hajj ayat 30. Ya, di situ ada kalimat potongan kalimatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Baca artinya. Dari awal boleh. Ayat 30, masih Al-Hajj. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Nah, siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah? Apa yang terhormat? Al-Quran. Dan orang yang mengajarkan Quran, mendakwakan Quran adalah terhormat di sisi Allah. Siapa yang mengagungkan mereka, siapa yang memuliakan mereka, maka Allah pun muliakan hidupnya. Makanya ente kalau pengen berkah hidup, bagaimana ente memuliakan guru ngaji? Ente memuliakan guru ngaji, guru penghafal Quran, ahlul Quran, anak-anak penghafal Quran, maka Allah pun akan muliakan hidupnya. Saya merasa betul itu. Ya, 2008 sampai 2015, 2015 sampai 2024 saya membersamai anak-anak penghafal Quran. Ya, ada kebahagiaan tersendiri yang Allah cukupkan segala hajat-hajat kita. Ya, alhamdulillah, orang pada pusing semua, tapi kita alhamdulillah adem aja, tenang aja. Ya, alhamdulillah. Kemarin saya bilang apa, Ustazah Nunung Husnul Khotimah itu kan caleg PKS yang kemarin, tapi enggak menang, enggak lolos, dapat 2 kursi. Tenang aja dia, adem aja. Bahkan pergi berduaan sama suami ke Jakarta, pulang dapat gembira bahwa Ramadan full 1 bulan ini akan diundang untuk mengisi kajian di London. Suami istri, Masya Allah. Saya bilang nggak bawa anak, Bu. Nggak, ngapain bawa anak, udah gede semua. Kami pengen pacaran, pengen romantisan di London, katanya. Subhanallah. Ada aja kabar yang baik, yang ini nggak dapat, yang lain alhamdulillah. Yang ketiga, surah Al-Hijr, surah 15 ayat 88. Ayat 88. Sudah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waghfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Jangan sekali-kali engkau Muhammad tunjukkan. Nih, ayat 88. Ya, ayat pertama ya. Jangan sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, yaitu orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Orang beriman di situ siapa yang dimaksud oleh Allah? Orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, ahlul Quran. Maka rendah hatilah engkau, tawadhu'lah engkau kepada orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, ahlul Quran. Yang keempat, yang terakhir, ya, silakan buka di Quran surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab di ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Ahzab surah berapa? 33 ayat 58. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah mengikul kebohongan dan dosa yang nyata. Baik, ini 4 ayat ya. Orang-orang yang menyakiti orang mukmin laki-laki dan perempuan. Siapa yang dimasukkan di ayat itu? Di antaranya kata para ulama adalah orang-orang ahlul Quran. Belajar Quran, penghafal Quran, guru yang mengajarkan Quran. Kau sakiti hatinya, maka kau nanti akan mendapatkan dosa dan kau akan mendapatkan laknat dari Allah. Hati-hati ya. Nah, ada satu hadis, dalam hadis ini dari Abi Musa Al-Asy'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dari 4 ayat tadi ditambah dengan hadis ini. Inna min ijlalillahi ta'ala, sesungguhnya termasuk engkau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ikramadi syaibatil muslim, mesti menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua, wahamilil Quran, dan kau mesti memuliakan penghafal Quran, memuliakan guru yang mengajarkan Quran, memuliakan ahlul Quran, ghairal ghali fihi wal jafi anhu, yaitu tidak terlalu berlebihan, tidak pula mengabaikannya. Dan yang ketiga, wa ikramadis sultan, kau memuliakan penguasa. Penguasa yang seperti apa? Dikasih garis kurung di kitab ini al-muqsit, yaitu penguasa yang jujur, bukan yang berlaku curang, apalagi menang dengan kecurangan. Ya, ini. Memang dalam mazhab Syafi'i kita nggak boleh menjelek-jelekkan pemimpin kita, nggak boleh mengata-ngatai. Iya, tapi lihat dulu pemimpin yang seperti apa. Kalau pemimpin gak adil, pemimpin yang zalim, ya, hati-hati. Ashabul Kahfi, jangan dilupakan itu. Mereka lebih memilih bersembunyi dalam gua, lari. Mereka tinggalkan jabatan mereka daripada bergabung dengan seorang raja yang menyuruh untuk berbuat durhaka kepada Allah. Gak mau mereka. Akhirnya mereka dimuliakan oleh Allah. Bukan hanya mereka, Ar-Raqim, nama anjing yang membersamai Ashabul Kahfi, cuman membersamai tidurnya saja Allah masukkan dalam surga. Ini ayat buat kita semua. Kalau anjing cuma membersamai tidurnya anak-anak muda yang soleh, yang istiqamah, yang mempertahankan imannya kepada Allah, yang meninggalkan kekayaan, jabatan, yang penting dia tidak meninggalkan imannya kepada Allah, dimasukkan. Anjing membersamai tidurnya dimasukkan dalam surga. Bagaimana kalau kita membersamai ulama-ulama yang istiqamah, mulai dari dakwahnya, kemudian fatwanya, hasil ijtima'nya, amar ma'rufnya, nahi mungkarnya, jihadnya, yakinlah kita pun nanti akan berkumpul bersama mereka dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Belum nih, tenang. Masih lagi nih. Lanjut ya. Nah, kemudian ada Nabi, ada hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Suatu saat Nabi pernah mengumpulkan dua laki-laki min qatla Uhud, terbunuh di peperangan Uhud, mati syahid dua-duanya ini. Ya, dua mayat mati syahid dalam peperangan Uhud. Nabi tanya dulu, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Quran? Di antara mayat dua ini, mana yang lebih banyak baca hafalan Qur'annya? Mana yang lebih bagus bacaan Qur'annya? Fa'ida usyira ila ahadihima, begitu ada sahabat yang menunjukkan yang ini ya Rasulullah, maka qaddamahu fil lahdi, itu dulu, mayat itu dulu yang didahulukan masuk yang lahat. Subhanallah. Kebayangkan tuh, andai kan ada dua mayat sama-sama mati syahid, sama-sama bagus, gugur di medan pertempuran, begitu mau dimasukkan ke liang lahat, adabnya masukkan dahulu ahlul Quran. Orang yang baca Qur'annya bagus, hafalan Qur'annya banyak, yang mendakwahkan Qur'an, yang mengajarkan Qur'an, itu yang didahulukan mayatnya masukkan dalam kuburan sebelum yang lainnya. Masya Allah. Sampai segitunya, mayatnya aja mesti dimuliakan, apalagi hidupnya. Jelas sampai ke sini? Jelas tidak? Mayatnya aja mesti kita muliakan, apalagi hidupnya. Ini masih banyak hadis ini, ya. Lanjut tidak nih? Harus lanjut. Yang nggak mau lanjut, duduk aja dengarkan. Sama juga nih Pak Ustaz. Nah, ini ada nih, ya. Di Quran surah Al-Isra, ya. Surah Al-Isra di ayat 16. Silakan dibuka. Surah Al-Isra, surah ke-17. Masih surah tadi. Ya. Ayat yang ke-16, surah Al-Isra, surah ke-17, ayat 16. Sudah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna musrafiha
amarna mutrafiha fafasaqu fiha ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. Silakan baca artinya. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negara itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sepantasnya lah berlakulah terhadapnya perkataan hukuman mati. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Baik, ini ceritanya ayat ini. Itu penjelasan daripada Al-Imam Al-Hafiz Abul Qasim Ibn Asakir rahimahullahu ta'ala mengatakan, hati-hati, anna luhumal ulama, bahwa dagingnya ulama, dagingnya orang-orang yang berilmu, ilmu Quran yang ada di dalam dirinya, yang dia ahli Quran luar biasa, masmumah, itu beracun. Pernah dengar? Daging ulama itu beracun. Wih, bahaya kalau begitu. Ya. Maksudnya beracun bagaimana? Wa'adatullahi fi hatka astari muntaqisihim ma'lumah. Kata para ulama, kata Al-Imam Al-Hafiz Abul Qasim Ibn Asakir, kebiasaan Allah itu biasanya, maka Allah akan membeberkan aib orang yang mencela ulama. Allah akan membeberkan aib orang yang memfitnah ulama. Ulama di sini maksudnya orang-orang yang istiqamah dengan Quran. Ya, orang yang punya ilmu Quran, orang yang mendakwakan Quran, orang yang istiqamah memperjuangkan Quran. Kau caci dia, kau cela dia, kau tidak ikuti dia, hati-hati. Aibmu akan dibeberkan, akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna min atlaqi lisanihi bitalbi ibtalahu Allah Ta'ala qabla mautihi bimautil qalb. Dan nanti Allah akan berikan apa? Bala, musibah kepadanya sebelum dia mati dengan matinya hatinya. Hatinya akan mati sebelum dia mati meninggal dunia. Hatinya akan mati. Artinya kalau hatinya mati, maka apapun yang disampaikan bagi dia itu akan ditolaknya. Biarpun Quran kau sampaikan. Ini orang-orang yang suka menyakiti hati ulama. Ulama di sini orang yang berilmu dengan Quran. Termasuk menyakiti hati guru yang telah mengajarkan Quran. Hati-hati. Kau akan mati sebelum kau mati, hatimu akan dimatikan dulu oleh Allah. Astagfirullah. Hati-hati. Ya. Nah, kemudian di ayat tadi di surah Al-Isra ayat 16, wa idza aradna an nuhlika, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka amarona, kami akan memerintahkan. Ada di situ ya, memerintahkan siapa di situ? Mutrafiha, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Saya mau jelaskan dulu amarona. Kami akan perintahkan. Di sini ulama mengatakan yang dimaksudkan Allah perintahkan itu perintah apa? Amarona hum bi taatina. Kami akan perintahkan agar dia mentaati syariat kami. Bi iqamati syar'i, menegakkan syariat. Wa ada'in Raib, kemudian dia menegakkan yang fardu, menjalankan yang fardu. Wasunani, dan yang sunnah-sunnah. Wajtinabi kaba'irul itsm, dan dia menjauhi dari dosa-dosa yang besar. Wal fawahish, dan perbuatan keji. Falam yastajibu lil amri wala lin nahyi. Ya, maka dia mesti mengikuti segala peraturan dan segala larangan. Kemudian di situ ada kalimat mutrafiha. Nah, ini yang unik nih. Ini yang di bawah ini. Dengarkan ibu-ibu. Bu. Oh, Bu. Masih hidup? Nih, dengarkan. Kami akan perintahkan mutrafiha. Apa tadi artinya, Bu? Coba baca pakai mic. Mutrafiha itu orang-orang yang hidup mewah. Siapa itu orang hidup mewah itu? Kaya raya. Hah? Nih, dengarkan. Penafsiran ulama. Mutrafiha ay bi makna mun'imiha. Orang yang musrafiha itu adalah orang yang diberi berbagai kenikmatan. Siapa dia? Satu, agniya, orang-orang yang kaya hartanya, hartawan. Dua, warusa, yaitu pemimpin-pemimpin. Ini termasuk nih pemimpin nih, ya, nah, bupati, wali kota, presiden, masuk nih.
Kemudian yang ketiga, wa asyrafu min ahlil halli wal aqdi. Siapa itu? Wakil rakyat yang terhormat. Siapa itu? Caleg tuh, DPR tuh. Ini masuk nih kategori ini. Ya. Perhatikan kembali ayat tadi. Jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Orang kaya disuruh taati Allah. Yang presidennya, yang pemimpinnya dari RT, RW sampai presidennya disuruh untuk mentaati Allah. Yang calegnya juga begitu, suruh taat kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Lihat di situ. Akan tetapi, ya, di ayat 16 tadi, fafasaku fiha. Mereka disuruh taat, tapi mereka apa di situ? Melakukan kedurhakaan, fafasaku, melakukan kerusakan di muka bumi Allah. Maka disebutkan bila mana mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya lah berlakulah terhadap perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali semua negeri itu. Ini yang mengerikan nih. Maksudnya gimana? Kalau ente atau kita semua punya pemimpin, punya orang kaya, punya wakil rakyat, semuanya nggak mau tunduk sama Allah, suka berbuat kerusakan, nggak mau menjalankan syariat agama, nanti yang Allah binasakan bukan cuma mereka. Ini masalahnya. Kalau wakil rakyat kita meninggalkan Quran, meninggalkan perintah Allah, yang justru yang ada mereka berbuat kezaliman, wakil rakyatnya, orang kayanya, presidennya, pemimpinnya, maka yang Allah binasakan bukan hanya mereka. Satu negeri Allah binasakan. Kita pun ikut dibinasakan oleh Allah. Ini yang jadi masalah. Makanya perbuatan jahat itu bukan karena banyak orang berbuat jahat, tapi banyak orang baik hanya bisa diam melihat kejahatan itu terjadi di hadapan matanya. Betul? Ini masalahnya. Nah, kemarin kami dapat laporan ada kafe itu di Ambalat tuh, di Budi Karya tuh, ya, terjadi pembacokan kelahi, gara-gara senggol aja, nggak terima, sama-sama ngobat, sama-sama mabuk, sama-sama narkoba, akhirnya berbacok, mati di satu. Baru lapor semuanya. Masyarakat minta. Ujung-ujungnya kemana? Ke FPI. Kenapa ke FPI? Memang FPI terbukti yang selalu setia oposisi, ya, kepada pemerintah. Oposisi. Kecuali kalau kau betul-betul menegakkan keadilan, baru kita CS teman. Tapi kalau kau masih berbuat kezaliman, kami tetap tidak akan pernah menjilat, mengemis kepada kalian. Demi Allah, ujung-ujungnya FPI, pergi kita ke dinas terkait, dinas terpadu, minta selidiki izinnya. Apa betul izinnya itu? Apakah ada minuman di sana? Bagaimana? Ini setiap minggu terjadi perkelahian, pembacokan, bahkan sampai ada yang mati. Kita minta tutup. Jangan lagi tutup 1 bulan kayak Winwan kemarin. Bila perlu tutup selama-lamanya. Kafe-kafe yang menjadi tempat perkelahian, pembacokan, pembunuhan, wajib pemerintah ambil langkah tegas, tutup tempat itu. Betul? Setuju? Takbir. Makanya kita butuh nih. Tapi apa yang terjadi? Begitu kami ke sana, apa yang terjadi? PJ wali kotanya lagi keluar, Pak Ustaz. Jadi kami nggak bisa berbuat apa-apa. Nunggu lagi. Nanti ketemu PJ, nanti lagi nunggu wali kota yang terpilih. Ujung-ujungnya tempat maksiat tetap ada, tetap dibiarkan. Ini yang rusak. Artinya apa? Sebenarnya ada satu langkah yang lebih tegas. Apa itu? Tanda tangan seorang pemimpin. Nggak perlu kami ulama datang ke sana demo, nggak perlu. Rakyat, kalau ada pemimpin yang adil, pemimpin yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita punya pemimpin yang beriman, bertakwa kepada Allah, cukup dengan satu tantangan. Contohnya Pak Anies saat jadi gubernur Jakarta, 16 cabang Alexis tempat pelacur, dengan satu tanda tangannya tutup sampai saat ini. Alhamdulillah. Ini contoh. Apa ada yang kayak begitu? Nggak ada. Yang ada makin naik gaji pejabat katanya. Aduh, pusing kepala saya. Orang mau berantas korupsi, yang ada makin naikkan gaji pejabat. Kurang apa pejabat gajinya? Hah? Apa kurang mobil dinas? Hah? Kurang rumah dinas? Kurang apa lagi? Ini bagus, ini ada makan siangnya. Innalillah, makan siang lagi yang dipikirkannya. Ya, ini kita butuh ini. Termasuk nggak usah jauh-jauh. Kita ceramah kemarin
di Bintang Mas 1 ada tempat pelacuran dari sebelum saya lahir sampai sekarang masih eksis itu tempat pelacur. Ini ada apa nih? Maka nanti minta nih, siapa yang tinggal di Kubur Raya, siapapun calonnya, ya mesti ada kontrak dengan umat bahwa kalau ente jadi bupati, ente mesti selesaikan tempat pelacur yang ada di Bintang Mas 1 Kubur Raya itu. Betul? Oh, saya tanya, ibu-ibu setuju? Enggak setuju, kata dia bilang. Terus kenapa ibu biarkan? Bingung kami Pak Ustadz, pemerintahnya nggak mau ambil tindakan. Mak-mak turun semua. Udah mak-mak turun, habis, selesai lah itu. Jangan takut. Ya, turun protes. Kenapa mesti mak-mak turun? Karena yang jadi pasiennya, yang jadi pelanggan mereka adalah suami ibu. Itu yang dikhawatirkan. Oh, biarkanlah Pak Ustadz, daripada dia kawin lagi, baguslah dijajan. Hati-hati. Kalau kau biarkan dia jajan, nanti kena penyakit. Penyakit apa? Begitu pulang bersetubuh dengan kau, akhirnya penyakit itu tertular dengan kau. Begitu kau hamil, bersetubuh dengan laki yang kena penyakit juga, anak kau pun juga itu terkena. Itu sudah ada korbannya. Tetangga saya, kawan saya, ya, suaminya mati, anaknya pun mati. Kenapa? Penyakit tadi. Suka jajan. Hati-hati ini. Makanya Islam ngasih solusi. Kalau ada laki-laki yang udah nggak kuat lagi, biarkan dia nikah. Kalau belum nikah, doakan dia, tahan-tahan dia, bujuk-bujuk dia. Kalau udah lanjur, kawin dua, ya sudah. Tadi katanya, ibu nih katanya mau beriman sama Quran, katanya mau tunduk patuh sama Quran, katanya tunduk patuh sama Quran. Ya, kalau belum jadi, ayo pertahankan benteng rumah tanggamu, lakukan semaksimalnya. Tapi kalau udah terjadi, ya sudah, jalani, hadapi, jangan hindari. Hadapi, sabar, itu aja, hadapi. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Nah, habis waktu ini jam 10 nih, terakhir. Ya, ini masih banyak nih, Bude. Ibu-ibu, ini masih banyak nih. Adab bagi seorang guru kita nih, Bude. Apa saja, ini banyak ini. Ya, ada yang pertama, tidak mengharap hasil duniawi, sama ada itu. Kemudian waspadai sifat sombong, nggak boleh. Kemudian akhlaknya mesti terpuji. Kemudian ada memperdulikan, mendidik murid itu dengan baik, dengan lembut. Kemudian menasihati murid. Kemudian memperlakukan murid dengan rendah hati. Kemudian ada lagi mendahulukan murid yang datang dahulu untuk konsultasi, bukan yang belakang. Tengok dulu. Oh ini yang pernah ngasih duit saya banyak nih. Ibu sini dulu, ibu sini. Kamu kan nggak pernah ngasih kan? Kamu baru datang kan? Kamu belakangan. Ini nggak boleh. Ya, Nabi pernah ditegur kan? Ada abasa wa tawalla. Nggak boleh. Jadi siapapun yang datang dulu, mau dia miskin, mau dia cacat, kalau dia dulu datang udah, ya kasih dia kesempatan. Ibu pengajian buat acara besar di PCC, pesan kursi katanya. Oh, yang di depan yang pesan kursi, ada orang pejabat yang begini. Siapa yang datang dulu, kasih dia tempat duduk dulu, dia di depan. Yang telat belakangan. Ya, betul. Kecuali kursi guru-guru lain. Kalau kursi jamaah nggak ada, dipesan dulu siapa yang datang dulu. Ini pesan. Kalau ente bayar sekarang, ente kursi depan. Kalau ente belakangan, ya bayarnya agak kecil belakang. Ini nggak bisa ini. Ya, ini adabnya ini. Kemudian mengajar fardu kifayah bersama dan seterusnya. Lalu bagaimana adab seorang murid? Ini masih banyak juga nih. Adab seorang murid. Oh, ini banyak di tangan saya nih. Ya, banyak sekali di sini nih. Di antaranya, nah ini. Berguru kepada guru yang berkompeten, jelas agamanya, nyata ilmunya, kemudian kapasitas keilmuannya. Apa maksudnya, Bu? Oh, Bu, saya ini sakit hati sebenarnya sama saya sendiri, sama saya. Betulkan Quran sama saya. Kalau ada acara tasyakuran, baca doa yang saya. Kalau ada apa-apa yang dipinta adalah kita. Tapi pilihan presiden, kita milih, suruh pilih 01, dia pilih 02. Kurang ajar kau. Rekam aja, nggak apa-apa. Saya lagi menyampaikan tentang saya. Kok begitu Pak Ustadz? Ya iya. Hei,
Tapi kan ada yang jawab nanti, Pak Ustadz tuh belum apa? Saya nih memilih ini, pilihan saya ini juga ikut ulama. Ulamanya lebih tua daripada Pak Ustadz, oke. Ulamanya lebih alim dari Pak Ustadz, oke. Ulamanya lebih bertarekat sufi lagi daripada Pak Ustadz, oke. Ulamanya lebih zuhud daripada Pak, oke. Apa lagi? Sebut aja. Udah puas dah kau? Dengarkan. Ulama yang kau ikut itu masih di Jakarta. Kau aja belum pernah duduk di majelisnya. Kalau kau susah, apa kau datang ke sana? Apa kau minta perhatian? Kau duduk di majelis aja belum pernah, ya, cuma lewat YouTube aja. Lalu kau lebih yakin sama dia. Kalau kau mati, yang takziah siapa? Ayo, kalau kau minta baca doa, yang kau undang siapa? Kami. Kalau kau minta tahlil 7 hari, yang kau undang siapa? Kami. Kau mesti amplop. Kenapa? Kau jamaah kami. Gak mungkin kami minta mesti amplop, gak perlu. Tapi kalau yang sono, kau mesti belikan tiketnya dulu. Kau mesti siapkan dulu penginapannya, hotelnya, uang sakunya. Maka saya selalu teringat dengan Buya Yahya. Buya Yahya itu pernah suatu saat tidak mau mulai ceramah sebelum guru ngaji hadir dulu bersama Buya Yahya. Mana guru ngaji di sini? Katanya mau hadir. Saya tunggu. Saya tidak akan mulai katanya. Kenapa? Buya datang cuma sekali aja. Itu pun tabligh akbar. Itu pun kalau diundang lagi tahun depan. Tapi besok kalau kau mati bukan Buya Yahya yang akan menyolatkan kau, mengapankan kau, menguburkan kau, baca doa untuk kau. Bukan. Tapi guru ngaji di kampung kau nih. Guru kau nanti yang akan nyolatkan kau, ngapankan kau, doakan kau, talqinkan kau. Bisa-bisanya ada ulama, ada ustadz yang terkenal, ya, media tinggalnya jauh di sana, diundang cuma sekali, lebih kau pilih perkataannya daripada guru ngaji dari alif sampai nanti kau, dia yang akan membimbing. Bisa-bisanya. Maka kemarin saya sempat marah dengan beberapa santri yang saya ajar di pondok lain, bukan di pondok saya, di pondok lain. Bisa-bisanya saya bilang, kalian berkhianat dengan pilihan guru kalian sendiri. Kalian diliburkan, suruh pulang, pilih, ikutilah guru kalian. Kok kami ikut orang tua, lebih alim orang tua kau. Tanya guru kau yang telah mendidik guru kita. Ustaz emang siapa? Hari semalam pakai uang sendiri, tiket sendiri, 3 juta, 4 juta kita keluar duit, 1.000 rupiah pun tidak ada diganti. Demi Allah, hampir 800.000 yang hadir ijtima ulama, satu pun tidak ada yang dibayar. Yang ada malam, seharusnya maghrib selesai, lanjut sampai 9:30. Apa kata panitia? Maaf, tidak akan makan malam. Akhirnya kami mesti malam makan itu jam 10 malam. Itu pun cari sendiri, karena tidak ada rumah makan yang siap untuk memberikan nasi kotak 800 kotak dalam waktu yang cepat. Ini nggak bisa. Akhirnya kita makan apa adanya. Ya, ada mamang pentul makan pentul, ada mamang jual cilok ya makan cilok. Ya Allah ya Rabb, nggak ada. Maka bersamalah ulama-ulama yang istiqomah. Ulama banyak ini. Ya, makanya saya nggak heran tuh ada ceramah Habib Bahar bin Smith, ya, yang mengatakan ada ustadz anjing, kiai anjing, ulama anjing, Habib anjing. Ayo marahlah kau. Ayo marah. Memang betul ada, nggak semua ada, nggak semua ada. Ada ustadz anjing, ulama anjing, kiai anjing, habib anjing. Kata Bahar begitu. Ada. Dan ingat surah Al-A'raf ayat 179, 176. Memang ada ayatnya. Dulu udah sering disampaikan. Famasaluhu kamasalil kalbi, perumpamaannya seperti anjing. Dan asbabun nuzulnya itu menceritakan tentang seorang ulama di zaman Nabi Musa yang dulunya manut dengan Nabi Musa, akhirnya menjadi pengkhianat dan musuh Nabi Musa gara-gara diberikan kekayaan oleh penguasa. Ini bukti, nggak boleh kita. Cuma kan nggak ada yang berani nyampaikan ini. Kalau bukan ustaz sama ustaz. Kalau jamaah nanti takut katanya. Tapi ibu terima itu. Ada ayatnya. Nah, ini yang makanya kita kaget. Begitu ada 5 tahun yang lalu ada seorang pintar berkata. Dia bilang apa? Lalat yang hinggap di sampah lebih baik daripada ulama yang dekat dengan penguasa. Dulu dia berkata begitu. Lalat yang hinggap di sampah lebih baik daripada ulama yang dekat dengan penguasa. Dulu dia berkata begitu. Sekarang dia yang jadi lalatnya. Sorry.
Tuh. Nah, baik jamaah. Ya, kita bukan maksudnya untuk mencaci, bukan. Saya ingin membuka pikiran. Maka ibu-ibu kalau udah siap ngaji ke Bude Panani, ya Bude pilihan kita apa nih Bude? Biar sama. Ya. Gak apa-apa ya Bude pilih-pilih. Gak bisa. Harus sama. Ya, harusnya begitu ngaji sama Bude, ikut pilihan Bude. Ya, insyaallah Bude termasuk orang-orang yang istiqomah. Amin. Ya Rabbal Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ibu-ibu pengajian untuk sementara jangan bubar dulu Bu ya. Ada yang mau ngasih sertifikat, tetap duduk seperti biasa, Ibu ya. Waj'alhu lana Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam, jadikan ia penolong kami ya Rabbal A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Quran. Terangilah hati kami ya Allah, jernihkan hati kami, bersihkan hati kami ya Allah, sebab dari nur cahayanya Al-Qur'an ya Allah. Wa zayyin akhlaqana wa auladana wa banatana bijahil Quran. Hiasi akhlak kami, akhlak pasangan kami, keluarga kami, anak keturunan kami sesuai dengan akhlak di dalam Al-Qur'an. Karena akhlak Al-Qur'an adalah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir, Allahumma hassin a'malana bi dzikril Qur'an. Ya Rabb, semoga kami selalu membaca Al-Qur'an setiap hari ya Allah, tidak pernah melupakan dari bacaan Al-Quran. Wa nawwir abdanana binuril Quran, dan mohon ya Allah angkat segala macam penyakit kami, penyakit keluarga kami, penyakit anak-anak kami ya Rabb. Walaupun kami tahu penyakit itu dapat menggugurkan dosa, tapi mohon jangan sampai ada penyakit yang menimpa dalam keluarga kami yang dapat menghalangi kami untuk beribadah, berdakwah, bekerja, mencari nafkah dan berjihad di jalan-Mu ya Allah. Ishfi mardana, sembuhkan penyakit kami, keluarga kami, sebab daripada keberkahan Al-Quran ya Allah. Wa adkhilnal jannah ya Allah, izinkan kami ya Allah untuk dapat berkumpul bersama-sama, tidak hanya di dunia, tapi perkumpulan ini ya Allah akan berlanjut sampai hari kiamat nanti. Kami akan dapat berkumpul kembali, reuni kembali ya Allah dalam surga-Mu yang kekal abadi, berkah daripada Al-Quran. Wa najjina minan nar, dan mohon ya Allah selamatkan kami ya Allah dari api neraka ya Allah. Jangan sampai kami singgah lagi ke neraka ya Rabb, mohon ya Allah. Jangan sampai kami singgah lagi ke neraka, jangan sampai kami tersentuh dengan api neraka ya Allah. Ya Rabb, kami mohon ya Allah, sebab daripada karomah ya Allah, hurmah, daripada kehormatan kemuliaan Al-Quran ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik wa mahabbatik wa ma'rifatik. Tuhan yang pandai membolak-balikkan hati manusia ya Allah, mohon tetapkan hati kami, teguhkan iman kami ya Allah, untuk selalu mentaati syariat agama-Mu ya Allah, untuk selalu mencintai-Mu ya Allah, mencintai Rasul-Mu ya Allah, mencintai kalam-Mu Al-Quran ya Allah, mencintai orang-orang yang mencintai-Mu ya Allah, dan jadikan segala aktivitas kami selalu mendapatkan kecintaan dan keridhaan-Mu ya Allah. Allahumma khtim amalana bi husnil khatimah wa la takhtim amalana bi su'il khatimah. Rabbana istajib du'ana fa innaka mujibas sa'ilin. Kami punya hajat ya Allah, Engkau
Engkau mengetahui apa yang menjadi hajat perginya kami ke majlis ini ya Allah. Mohon ya Allah, pulang dari majlis ini maka Engkau kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Engkau berikan kabar gembira yang terbaik buat kami semua ya Allah. Wabil khusus ya Allah, Engkau berikan kabar gembira pemimpin yang adil dan amanah untuk negeri Indonesia yang kami cintai ini ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, siapapun yang menang nanti ya Allah, kami yakin bahwa itu sudah Engkau kehendaki. Tapi mohon ya Allah, jadikanlah mereka ya Allah pemimpin yang betul-betul sesuai dalam syariat agama ya Allah. Pemimpin yang akan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, kepadamu kami memohon ya Allah, kepadamu kami meminta ya Allah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah tempat kami bergantung ya Allah. Ya Rabb, istajib du'ana fa innaka mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya mengajak kepada ibu-ibu, mohon izin saya galang dana hari ini untuk membuat jam digital musola Pondok Hisbah Al-Mizan. Kurang lebih biayanya 7 juta. Kemarin di Al-Hadi kita terkumpul 1.566.000. Jadi saya mau ngajak ibu-ibu ya, keluarkan duit 1.000, 2.000 rupiah jam digital. Maka selama jam itu hidup, berputar, berjalan, menundakan waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka mengalir pahalanya buat ibu-ibu semua.